Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 7? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 masih bersama saya Eli Tarliani. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan submateri kita dari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Materinya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, dan sekarang submaterinya yaitu alat pemenuhan atau alat pemuasan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini mengenai submateri alat pemenuhan atau alat pemuas kebutuhan manusia, yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, diharapkan kalian atau siswa mampu 1. Mendeskripsikan alat pemenuhan atau pemuas kebutuhan dengan tepat. 2. Mengidentifikasi bermacam-macam alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Yang ketiga, membedakan macam-macam barang atau benda dengan tempat. Dan yang keempat, mengidentifikasi nilai kegunaan suatu barang dengan benar. Kita mulai dari pengertian alat pemenuhan atau pemuas kebutuhan. Alat pemenuhan atau pemuas kebutuhan yaitu segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia, bisa berupa barang atau juga jasa. Alat pemenuhan yang berupa barang atau benda merupakan jenis alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, disentuh atau diraba, dan memiliki berat atau massa. Berikutnya, pengelompokan atau macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, ada 3 jenis barang atau benda. Yang pertama, barang ekonomi. 2, barang bebas. 3, barang ilit. Apa barang ekonomi? Barang ekonomi adalah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik material atau uang maupun fisik atau tenaga. Contoh dari barang ekonomis misalnya sepatu, pakaian, makanan, minuman, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya relatif banyak sehingga untuk memperolehnya tidak atau kurang memerlukan pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, air, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, barang ilit. Barang ilit adalah barang yang diperlukan oleh manusia, namun bukan dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena kalau dalam jumlah yang banyak, justru akan mendatangkan kerugian. Apa saja barang ilit? Barang ilit hanya ada 2 macam, yaitu air dan api. Berikutnya, yang kedua, pengelompokan alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada 2 macam barang di sini. Yang pertama, barang substitusi, dan yang kedua, barang komplementer. Kita mulai dari barang substitusi dahulu. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang yang lain, dengan syarat barang yang menggantikan barang lain tersebut memiliki kegunaan yang sama dengan barang yang digantinya. Contohnya, misalnya nasi bisa digantikan dengan singkong atau jagung. Kemudian gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Dan masih banyak lagi contoh dari barang substitusi yang lainnya. Selanjutnya, barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang ketika digunakan harus dilengkapi dengan barang yang lain. Karena bila tidak, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, misalnya gula
melengkapi teh atau kopi. Kemudian gas melengkapi daripada kompor gas. Kemudian motor tidak akan jalan bila tidak ada bensin. Dan masih banyak lagi contoh barang komplementer yang ada di sekitar kita. Pengelompokan yang ketiga dari alat pemenuhan kebutuhan yaitu menurut tujuan penggunaan atau fungsinya. Ada dua macam barang, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Kita mulai dari barang produksi terlebih dahulu. Barang produksi disebut juga barang modal, yaitu barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu yang selanjutnya baru dapat digunakan. Barang ini juga dapat menghasilkan barang lain. Contoh dari barang produksi atau barang modal yaitu lahan, mesin, dan juga gedung. Yang kedua dari pengelompokan alat pemenuhan menurut tujuan penggunaan atau fungsinya adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, minuman, pakaian, buku tulis, buah-buahan, dan sebagainya. Pengelompokan alat pemenuhan kebutuhan yang keempat menurut proses pembuatannya. Ada 3 macam, yaitu barang atau bahan mentah, yang kedua barang atau bahan setengah jadi, dan yang ketiga barang atau bahan jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Kemudian barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih perlu proses produksi lebih lanjut. Dan yang ketiga, barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini saya contohkan dari barang mentah, kemudian menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Contohnya dari kayu yang ada di hutan, kemudian ditebang dan menjadi kayu gelondongan. Kemudian kayu gelondongannya yang merupakan barang setengah jadinya diproses produksi menjadi mebeler. Dan akhirnya jadilah dari kayu gelondongan itu menjadi alat-alat mebeler, contohnya meja, kursi, lemari, dan sebagainya, yang nantinya akan siap untuk dipasarkan. Berikutnya yang kelima, pengelompokan alat pemenuhan kebutuhan menurut wujudnya. Ada 2 macam barang, ada barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah jenis barang yang nyata dan juga berwujud. Barang ini bisa diamati atau dilihat, disentuh, dirasa oleh indera manusia. Contohnya pakaian, makanan, minuman, motor, dan sebagainya. Yang kedua barang abstrak, yaitu jenis barang yang tidak nyata namun memiliki nilai yang berharga bagi kehidupan manusia. Misalnya pendidikan, layanan kesehatan, jasa komunikasi, dan sebagainya. Berikutnya, pengelompokan alat pemenuhan kebutuhan menurut nilai kegunaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan nilai guna waktu, time utility. Nilai guna waktu artinya ada peningkatan nilai guna suatu barang jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan atau payung akan lebih bernilai guna bila dipakai pada saat hujan. Yang kedua, nilai suatu barang adalah nilai guna bentuk, form utility, yaitu suatu benda akan lebih berguna setelah mengalami perubahan bentuk atau wujud. Misalnya, kayu gelondongan menjadi mebel, lempengan besi menjadi roda, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang ketiga, nilai guna suatu barang adalah nilai guna tempat, place utility. Artinya, suatu benda akan lebih berguna setelah berpindah tempat. Misalnya, pasir di sungai
kurang memiliki arti. Namun, bila sudah diangkut ke kota atau ke toko bangunan, pasir akan memiliki nilai yang lebih berarti. Selanjutnya yang keempat, nilai guna suatu barang adalah nilai guna kepemilikan, ownership utility. Suatu benda akan memiliki nilai guna lebih setelah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, buku dan alat tulis akan lebih berguna bila dimiliki oleh seorang pelajar. Kemudian contoh lain, alat pertanian akan lebih berguna bila dimiliki oleh petani. Adik-adik, siswa-siswi kelas 7, pembelajaran kita kali ini mengenai materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan submaterinya. Alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan manusia. Saya akhiri dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi dan submateri yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.